Sepanjang sejarah, dunia telah menyaksikan bagaimana teori konspirasi adalah hal yang rumah beredar di internet dan dibicarakan dari mulut ke mulut. Teori konspirasi adalah sebuah penjelasan dari situasi yang melibatkan konspirasi antara pihak-pihak yang memiliki kuasa atau jabatan politik. Hal ini kebanyakan bukan merupakan hal yang benar atau hoax, namun ada kalanya teori konspirasi memiliki kebenaran. Ketika sebuah teori konspirasi terbukti benar, ternyata ini adalah suatu hal yang mengerikan dan lebih seram daripada cerita fiksi. Berikut teori-teori konspirasi yang terbukti benar adanya. MK Ultra awalnya adalah teori konspirasi yang cukup terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat menguji obat-obatan psikedelik dan halusinogenik pada warga Amerika Serikat dan anggota militernya. Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka dan bertujuan menyelidiki bagaimana obat tersebut terdampak pada perilaku. Lebih lanjut, sebenarnya ada sebuah tujuan lain, yakni diujinya teknik pengendalian pikiran kepada masyarakat. Hal ini tidak berjalan mulus mengingat trauma bahkan kerusakan otak yang terjadi pada peserta. Akhirnya proyek ini terungkap dan terbukti bahwa Amerika Serikat mengambil risiko untuk membahayakan nyawa warga demi penelitian, terlebih lagi tanpa persetujuan sang partisipan. Nah, pada Juni 2013, mantan anggota CIA dan kontraktor intelijen Edward Snowden merilis ribuan dokumen rahasia ke wartawan. Nah, dokumen tersebut merinci jaringan intelijen canggih Amerika Serikat bersamaan dengan beberapa negara barat lainnya yang bertujuan memata-matai penduduk sipil di seluruh dunia. Nah, banyak pemata-mataan ini dilakukan oleh perusahaan jaringan sosial seperti pada tahun 2016. Lembaga atas nama pemerintah Amerika Serikat mengirim 50.000 permintaan data pengguna ke Facebook, 28.000 ke Google, dan 9.000 ke Apple. Nah, hal ini awalnya hanya teori konspirasi belaka. Namun, ketika terbukti, tentu mengerikan, di mana badan yang seharusnya menjaga keamanan internasional justru malah melakukan operasi spionisasi kepada warga sipil maupun pemerintah di negara lain. Pada tahun 1993 silam, Badan Proyek Penelitian dan Pertahanan Amerika Serikat menggandeng militer Amerika Serikat dan juga Universitas Alaska membesut sebuah program, yakni High Frequency Active Array Research Program. Ini adalah proyek yang tak seberapa diungkap ke khalayak umum. Tentu karena ini banyak yang berasumsi soal proyek ini dan berujung ke teori konspirasi. Beberapa yang antaranya adalah proyek satelit yang dapat menyebabkan gempa, serta ini adalah proyek pemancar besar yang dapat menciptakan tornado dan tsunami. Namun, ternyata ini adalah lanjutan proyek lawas pemerintah Amerika Serikat, di mana dilakukan teknik penyemaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Meskipun tidak sampai menyebabkan tornado, setidaknya proyek ini terbukti memberi hujan yang lebat, dan teori konspirasi tersebut benar soal memanipulasi cuaca. Meskipun punya nama yang terdengar seakan-akan ceria, Project Sunshine sejauh ini adalah yang paling gelap. Ini adalah sebuah proyek nyata yang dihelat oleh Komite Energi Atom AS dan Angkatan Udara AS. Proyek ini dirancang untuk menyelidiki efek radiasi nuklir pada manusia serta lingkungan. Proyek ini melakukan panen terhadap bagian tubuh anak-anak dan bayi yang telah meninggal di AS tanpa seizin orang tua mereka. Penggunaan bagian tubuh anak dilakukan karena kandungan sterium dalam tulang yang lebih rentan terhadap kerusakan radiasi. Tentu hal ini akan membuat subjek uji radiasi akan lebih valid. Meski demikian, kode etik kemanusiaan telah dilanggar dan pemerintah AS bertanggung jawab akan hal ini. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi beredar bahwa pemerintah Kanada memperkerjakan seorang profesional untuk mencari bibit-bibit homoseksualitas dari para aparatur negara. Dipercaya profesor tersebut dikomando untuk membuat sebuah gadget yang bernama Fruit Machine yang merupakan gaydar atau radar pencari bibit LGBT. Namun ternyata hal ini terungkap dan terbukti benar hingga soal radar LGBT tersebut. Sang profesor adalah Frank Robert Wake dari
Carleton University yang menggunakan radar LGBT tersebut ke pegawai negeri. Caranya, ia memasangkan alat ke objek yang diperiksa, lalu memperlihatkan gambar erotis sesama jenis. Lalu alat akan mengukur pelebaran pupil, tingkat keringat, dan perubahan denyut nadi untuk mengetahui seberapa gay dia. Akhirnya, 9.000 orang dipecat sebelum pendanaannya dipotong dan proyek ini tak berjalan lagi karena alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi. Baik, sekian video ini. Semakin banyak informasi, maka semakin banyak Anda tahu. Terima kasih.